bahagia. Kita doa supaya hujan berhenti, ya, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara dan semua tim pelayanan tetap setia hadir di tempat ini, ya. Bukan semata-mata kita cuma mendengar pujian dan penyembahan, namun ada pesan di balik ini semua, ya, yang harus kita bisa terima dan kita tangkap untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, ya. Terima kasih semua tim pelayanan WL Singer semakin diperbaiki, ya. Banyak masukan-masukan dari Pak Santoso. Anak-anak masih muda, masa depan kalian penuh pengharapan. Amin. Oke. Tema yang sudah saya katakan kuat dan menang. Nah, hari ini spesial, saya nggak pakai ini, saya mau ngalir aja. Ngalir, tahu ya? Apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau gerakkan, itu yang saya mau sampaikan, ya. Saya nggak mau batasi kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan berarti nggak perlu PowerPoint seperti biasa, tapi ada hal-hal masa-masa tertentu, ya, special moment yang Tuhan mau nyatakan lebih banyak di dalam setiap hamba Tuhan. Jadi nggak monoton, saudara, nggak harus dibatasi. Amin, ya. Jadi sekali lagi terima kasih semua pelayanan dan jemaat-jemaat yang meskipun hujan hadir di tempat ini, ya, supaya Bapak Ibu jangan sampai melewatkan lawatan Tuhan, jangan sampai kehilangan pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kesini mau cari apa? Cari sembako yang dibawa tadi? Bukan. Cari roti atau makanan? Bukan. Yang saudara cari adalah makanan rohani, bukan rohana, ya. Bukan rohana, rohani yang dari Tuhan. Karena itu sifatnya permanen, sifatnya lebih lama, bukan sementara. Nih, Bapak Ibu makan roti, bisa lapar gak? Ya lapar kan? Makan nasi pecel, makan makanan fisik, ya, pasti masih lapar dan butuh. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan mengonsumsi makanan rohani dan itu tersimpan terus di dalam hati Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah habis. Kok tahu, karena Tuhan bicara, aku memberi air hidup. Ya, kepada siapa? Yesus berkata kepada perempuan Samaria, perempuan yang gak layak, betul gak? Dan kenapa kamu orang Yahudi minta tolong ke saya? Dan jawab wanita itu, aku mau. Dan Yesus berkata, kalau kamu minum air yang kuberikan, kamu tidak akan pernah haus selamanya. Mau Bapak Ibu? Mau? Amin. Nah, itulah air kehidupan, ya, yang mengalir di dalam setiap hati orang yang percaya menjadi mata air. Jadi air itu akan mengalir, sekali dikasih air itu menjadi mata air. Hidup kita terus disegarkan, hidup kita terus mengalami pemulihan. Itu kuncinya. Malam ini tema yang saya sampaikan, kita kuat dan menang, melawan setiap persoalan sakit penyakit. Jangan mau kalah dengan sakit penyakit dan masalah. Amin, saudara. Karena masalah dan sakit penyakit adalah sarana, adalah fasilitas, alat yang Tuhan pakai. Bukan berarti Tuhan itu jahat. Maka di dalam Yesus kita pasti menang. Di dalam Kristus kita pasti kuat. Itu kuncinya. Ya, maka kita jangan keluar dari Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Supaya mata air itu mengalir deras. Berkat yang penting itu berkat jasmani atau rohani, Bapak Ibu? Saya mau tanya. Ayo, ada yang bisa jawab? Berkat rohani atau jasmani yang kita pentingkan? Dua-duanya, Pak. Enggak, Tuhan mau pilih satu dulu. Apa? Berkat rohani. Jasmani akan ditambahkan. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita mencari
dan rasa takut kita hilang. Amin. Itu. Maka Tuhan selalu memberi pesan, carilah kerajaan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Saya mau tanya, ketika ditambahkan, pakai usaha keras gak? Pakai usaha keras gak? Tidak. Kita ditambahkan. Saya kasih ayat Mazmur 23. Kemurahanku dan kebajikanku selalu mengikutimu. Mu itu siapa? Mu itu siapa? Kita. Kebajikan Tuhan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti orang-orang yang mencari Tuhan, mengikuti orang-orang yang berani bayar harga untuk ikut Yesus. Ya. Nanti minggu depan ada satu yang akan kesaksian, namanya Pak Muhammad Qasim. Dia seorang Muslim. Dia bahkan diumumkan keluar dari kampungnya, diusir, tidak boleh menginjak. Ya, tidak boleh menginjak. Demi siapa? Demi Yesus. Nanti kalau ada kesempatan saya suruh kesaksian di sini. Ya, tapi dia kesaksian di tempat saya dulu. Dia bayar harga. Ya, berapa kali dipanggil Polda, berapa kali ini. Ya, dia tinggalkan semua mengikut. Ada apa dengan Yesus sih? Bapak Ibu harus tahu kenapa banyak orang mau mengikut dia, mau membayar harga. Berpikirnya begitu. Apakah Yesus punya harta emas? Jawab. Apakah Yesus menjadikan emas permata? Iya. Ikut Yesus jadi kaya gitu. Hah? Betul atau enggak? Salah pintar Ibu. Yesus tidak pernah kasih emas perak. Ya seperti muridnya ketika dia mendatangi orang yang lumpuh sekian tahun, yang ada di pintu gerbang. Pengemis itu loh, dia datang. Lalu jawabnya, emas dan perak tidak ada padaku. Terus ngomong apa? Ada yang masih ingat? Ngomong apa? Waduh. Namun di dalam nama Yesus berjalan. Amin. Berarti firman itu menyembuhkan. Mengapa Bapak Ibu perlu belajar firman? Saya ngomong gak sembuh-sembuh Pak. Nah, karena apa? Karena firmannya belum hidup. Gimana cara menghidupi? Nah itu yang harus Bapak Ibu Saudara tanya. Ngerti? Ya kan? Dalam nama Yesus berjalan. Berjalan enggak? Karena pengemis itu motivasinya minta duit. Karena hari ini aku makan apa? Aku ngumpulin duit dari 1 sen, 2 sen, kumpulin untuk beli makanan. Betul kan? Ketika murid-murid itu datang, murid-murid itu tidak memberikan perak dan emas. Padahal punya duit nggak ada murid itu. Tapi perintah Tuhan, iman percayamu itu yang menyembuhkan. Iman percaya kita yang memampukan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Malam ini kita ini semua pemenang. Persoalannya kok banyak kalahnya Pak. Betul? Kita banyak gak berdaya gitu loh. Ditekan sana, ditekan sini. Orang kaya itu makin jahat, betul gak? Kita ini gak boleh. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara lebih baik kumpulkan deposito di surga. Ngerti? Di surga ada bank gak ada. Mau buka tabungan di surga. Itu yang sifatnya kekal. Jadi nanti kalau kita semua pulang, kita mau ke surga gak? Mau. Kita sudah punya deposito dan tabungan, bisa untuk hidup di sana. Tapi kalau kita belum punya apa-apa, kita tidak akan bisa pulang. Kita nanti jadi pengangguran di sana. Ya, gak ada job, gak ada uang. Maka tugas kita adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya.
ada cicilan motor, sudah nunggak 2 bulan debt collector mau datang. Tiap hari kita dibayang-bayangin itu. Kapan kita fokusnya kepada Tuhan? Berarti Bapak Ibu tidak menganggap Tuhan sanggup melakukan penolongan. Nah malam ini buktikan, aku pemenang dalam Yesus. Berarti Tuhan pasti menolong bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Amin. Coba dibuka Filipi 4 ayat 13 ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, di dalam Dia yang memberi apa? Jadi kekuatan itu ada di dalam Yesus. Amin. Jadi kalau kita di luar Yesus, kita tidak punya kekuatan. Setuju ya? Malam ini koreksi diri. Apakah aku sering bersama Yesus berjalan? Gak usah di dalam lah. Berjalan bareng sama Yesus. Ada yang pernah? Angkat tangan coba. Berjalan dengan Yesus itu gimana? Nah, nanti saya bahas satu. Ini cukup dalam. Karena seirama hatiku dan hatinya melekat. Ngerti? Mazmur 91:14. Maka aku akan meluputkan kamu dan menyelamatkan kamu. Ngerti? Karena melekat. Jadi yang dirasakan Tuhan kita rasakan. Ngerti saudara? Kalau Tuhan pasti bisa merasakan apa yang kita rasakan. Gak usah tanya. Tuhan tahu semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jelas ya? Nah, ini terima kasih. Aku akan meluputkannya. Ada orang yang mau menjahati kita. Ada orang yang mau menjerumuskan kita. Misalkan narkoba, ya, orang dijebak dan lain sebagainya. Tuhan akan meluputkan. Aku akan membentengi. Ini penting. Bentengi memagari supaya tidak mengalami kejahatan. Nih. Sebab apa saudara? Ia mengenal nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kenal gak nama Tuhan? Caranya gimana mengenal? Saya kasih contoh supaya gampang. Ketika seseorang mencintai, dia punya panggilan sayang, ngerti ya? Seperti Tuhan itu punya panggilan ya apa ya? Apa? Itu panggilan saya. Nah, orang itu pasti tahu panggilan saya. Tuhan juga punya panggilan saya yang harus kita memanggil dia. Ya, ketika Ismail dan Hagar ada di padang gurun, udah gak punya makanan minuman habis. Apa yang dilakukan? Dia berseru, Tuhan, kami akan mati. Mati? Lalu dia sebut apa? El Roy. Allah telah melihat kesusahanku. Tuhan yang sama melihat kesusahan, kesulitan Bapak Ibu dan Saudara. Panggil nama itu. Tapi bukan kita meniru. Nama itu akan keluar dari nurani Bapak Ibu. Bukan dipaksakan, bukan dihafal. Itulah arti mengenal nama. Ngerti? Tapi saya katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, itu lain. Tuhan punya panggilan di saat kita susah, di saat kita mengalami peperangan roh. Namanya siapa? Jehovah Shalom. Allah yang perang. Jehovah Nisi. Allah adalah panci-panci kemenangan. Nah, ini tadi kita kuat. Setelah kita punya kekuatan, kita mengalami kemenangan, melawan semua masalah kita, melawan debt collector, melawan orang-orang yang menzolimi kita. Amin. Kita menang. Nah, buka satu ayat. Ya, dari Korintus 2 Korintus 2 ayat 14. Nah, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Diulangi lagi, perhatikan katanya. Di dalam Kristus, di dalam Dia. Filipi 4:13, di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kita kekuatan. Ini syukur bagi Allah yang di dalam, kita tetap di dalam Kristus, selalu membawa kami apa? Apa saudara? Di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana.
bersaksi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Apa yang tadi Bu Feni saksikan, mungkin banyak orang nggak percaya. Ah, ini cuma pura-pura. Mana mungkin? Memang. Tapi bagi yang mengalami, hanya bisa Tuhan kok dahsyat. Gak ada kata-kata lain. Tuhan ajaib. Dia memperhatikan kebutuhan kita. Dia tahu di saat-saat kita mengalami kekeringan, Dia menghadirkan air kehidupan untuk menyegarkan. Ya, hati yang kering, hati yang hampa, hati yang tawar. Ya, hubungan suami istri, anak, mantu, besan, cucu, perbaiki. Yang malam ini Tuhan ingin melawat kita. Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya more and more. Tuhan ingin mencurahkan damai sejahtera yang lebih lagi. Rugi Bapak Ibu kalau nggak bisa terima. Kenapa nggak bisa terima damainya Tuhan? Kita pengen hidup berdamai. Kita pengen mengalami sukacita dari Tuhan, bukan sukacita sementara dari dunia ini. Habis dari karaoke, pulang happy, pulang sedih lagi. Mau nggak Tuhan menawarkan malam ini sukacita yang permanen, yang kekal, menawarkan damai sejahtera dan kasih-Nya yang kekal. Itu 3 hal. Dan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, tahu kan? Apa? Datanglah kerajaan surga. Bukan bicara materi, makan dan minum. Kerajaan surga bicara soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya mengalir aja apa yang Tuhan mau sampaikan, saya sampaikan. Malam ini Tuhan ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Bagi hati yang sungguh-sungguh, kau akan merasakan lawatan. Jiwa-jiwa yang kosong, beban yang berat, burn out, jenuh, capek, Dia tahu semua. Dan malam ini Dia mau menghampiri private, pribadi. Ya, jadi Bapak Ibu yang nanti memang digerakkan, jangan lihat kiri kanan, fokus kepada Tuhan. Saya kasih kuncinya. Ketika ada dorongan maju, ketika ada sesuatu yang menggerakkan, is the Holy Spirit. Bukan karena ikut-ikutan. Karena Bapak Ibu sudah putus asa, mungkin hampir gak ngerti harus bagaimana. Ya, malam ini Tuhan mau menghampiri. Amin. Untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk saudara Bapak Ibu mengalami terobosan. Kemenangan demi kemenangan. Di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia ada pemulihan. Di dalam Kristus ada kesembuhan. Amin. Ini yang harus kita percaya, ya. Dan keharuman pengenalan akan Dia di mana? Amin. Kita ini sudah menang di dalam Dia. Orang yang percaya sungguh-sungguh, menyerahkan seluruh hidupnya dan mau dibimbing oleh Roh Kudus, langkah demi langkah. Itu yang Tuhan mau. Saya rela tinggalkan semua untuk ikut Yesus. Ya, semua teman saya ngomong goblok sinting, ya memang. Dalam kurun waktu 10 tahun, 15 tahun saya bisa kumpulin duit mungkin 50, 100 kan. Karena otak saya cerdas. Karena Tuhan kasih talenta bisnis. Koneksi saya, ego saya kalau saya buka semua. Tapi saya nggak tahu. Saya kubur semua untuk ikut Dia. Saya merendahkan kuncinya itu. Saya belusukan. Ya, sebelah Masjid Istiqlal, di kampung Bahari, di kampung Warak, tempat-tempat yang tidak akan maulah pendeta-pendeta mau keluyuran belusukan di sini. Di situ Tuhan suruh saya. Dari satu kehidupan yang mewah, dari satu kehidupan yang wow, pujian dunia dari Amerika, saya harus tinggalin semua. Ya, saya nggak ada apa-apa dengan Yesus. Dia raja, Dia mengosongkan diri, Dia merendahkan diri dan mengambil rupa menjadi seorang hamba. Saya masih nggak ada apa-apanya. Yang saya lakukan itu nggak ada apa-apanya. Jauh. Ngerti Bapak? Dan cara mengukurnya di situ. Dia dihina, dia disakiti.
disalibkan, dia nggak salah, dia difitnah, dia dihujat. Balas nggak Yesus? Nah, saya penasaran, siapa dia? Itu kalau saya loh ya, saya harap Bapak Ibu juga penasaran, kepo. Jangan kepo orang panggil orang, jangan kepo urusan ya tetangga, urusan yang lain. Kita kepo siapa Yesus. Aku ingin mengenal. Malam ini Dia ada di tengah-tengah kita. Malam ini Tuhan bicara. Siapa yang mau mengenal aku? Siapa yang mau sungguh-sungguh bersama dengan Dia? Amin. Inilah kesempatan Tuhan ingin berbicara lebih banyak. Ya, lewat pujian dan penyembahan, lewat firman yang sudah ditaburkan. Tapi satu hal, Tuhan ingin melepaskan segala capek kita, segala ikatan-ikatan masa lalu kita. Dia ingin selesaikan, Dia ingin tuntaskan, supaya kita dapat melangkah lebih. Jadi ada yang menghambat Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita sudah berjalan 1 kilometer, karena ada yang menghambat kita. Ya, perjalanan sesuai dengan rencana Tuhan kita harusnya sampai di situ. Kenapa masih di sini? Berarti ada yang menghambat, ada yang membebani kita. Betul? Kita nggak bisa jalan cepat. Ada yang apakah itu? Nah, malam ini lepaskan semua ikatan-ikatan benci, tidak bisa ngampuni, tidak bisa memaafkan, ya kan? Udah dizolimin, disakiti, dikhianati, semua numpuk. Aku mau masih. Tapi Tuhan itu lebih dari yang bisa kita pikir dan doakan. Dia sanggup melakukan. Maka iman kita mesti bangkit. Aku percaya sesuatu belum terjadi. Itu bicara iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kelihatan. Nah, malam ini kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mengimani, betul-betul punya iman yang lebih, Tuhan akan hadir lebih. Kalau kita percaya lebih, saudara akan terima lebih. Paham? Itulah hubungannya. Tapi kalau saudara hanya setengah percaya, ya tidak akan terjadi apa-apa. Karena Tuhan itu sempurna. Dia mengendaki 100%. Ya, menyempurnakan ketidaksempurnaan kita manusia. Maka semua milik Tuhan harus menjadi pemenang, harus selalu mengalami kekuatan baru. Untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan pertandingan iman. Sekali lagi, kita di dunia ini ikut pertandingan, ya, seperti perlombaan. Ngerti saudara? Kadang capek kita berhenti, nggak mencapai garis finish. Tuhan mau kamu mencapai garis akhir, terima piala itu. Ngerti? Ada 2 macam piala. Piala yang diberikan secara fisik dan satu mahkota, bukan piala sembarang piala. Saudara harus fokus kepada yang tidak kelihatan, yang nanti akan diberikan oleh Yesus. Kepada siapa? Kepada mereka yang menang. Amin. Kepada mereka yang mencapai garis akhir dalam perjalanan hidup di dunia ini yang sementara. Jadi jangan disia-siakan. Bapak Ibu ada usianya udah, Pak, saya sakit-sakitan, panggil aja deh Tuhan, daripada saya menderita terus. Ya boleh. Bisa gak doanya gini? Tuhan, kalau kamu masih beri kesempatan aku,
percaya, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena Tuhan melihat semua Bapak Ibu itu sempurna di mata Tuhan. Paham? Sempurna kenapa? Ketika gambaran Kristus makin nyata, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak melihat kita yang lama, ngerti? Tuhan tidak melihat Bu Rina yang lama, tapi yang dilihat Tuhan di dalam tubuh dan hidup Bu Rina, gambaran Kristus makin nyata. Amin. Itu tujuannya. Tuhan tidak melihat Bu Rina yang dulu, Pak Tohidin yang dulu, tidak. Semua sudah diselesaikan, semua sudah beres. Yang baru yang muncul. Nah, Bapak Ibu, sampai di mana kehidupan Kristus itu keluar, memancar di dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara. Ngerti? Kita pemenang, kita pilih Tuhan, dan Tuhan sudah menyiapkan ya jalan menuju ke surga. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa dan mampu datang sendiri tanpa melalui aku. Jadi sudah ada sarananya melalui Kristus. Tinggal bagaimana kita menghidupkan sifat Kristus, perkataan, semua yang ada di dalam diri Yesus. Kopi, lakukan Bapak Ibu. Tuhan sudah nggak pengen dengar-dengar terus. Sekarang yang penting Tuhan bilang, jadilah pelaku firman. Praktek ampuni. Ini susah Tuhan. Yang kamu belajar. Kalau kamu nggak bisa ngampuni soal yang pertama, saudara akan dikasih soal yang kedua, tetap masalah pengampuni. Jadi numpuk nggak? Numpuk, pusing nggak? Pusing. Ibaratnya soal-soal pelajaran, dia kan nggak bisa aljabar, capek dah, nanti aja tanya sana bingung, tanya sini bingung. Ada satu ujian saudara nggak lulus, terpaksa mengulang, nggak enak kan? Belajar lagi. Dan malam ini Tuhan mau ngomong, selesaikan, bereskan soal-soal kehidupanmu yang lama, supaya Tuhan bisa memberi soal-soal yang baru. Jadi begini saudara, ikut Tuhan Yesus bukan berarti enak terus. Satu masalah selesai, kita akan menyelesaikan masalah berikutnya bersama dengan Yesus. Kita ngerti cara menyelesaikannya. Kita tidak sendirian, ngerti saudara? Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama. Maka segala perkara, semua masalah besar kecil dapat ku tahu, aku mampu melewatinya di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Ya, bisa kita lakukan itu sebenarnya supaya kita mendapat kekuatan. Jelas Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Kita melewati penderitaan adalah sarana bagian untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup setiap orang percaya, saya dan saudara. Jadi jangan menghindari penderitaan, jangan menghindari kesulitan dan kesusahan. Paham? Karena kedagingan tidak bisa bersama dengan roh. Apa yang dilahirkan dari daging itu sifatnya kedagingan. Apa yang dilahirkan dari roh sifatnya rohani. Itu beda. Maka ketika orang sudah percaya Tuhan Yesus, menerima Kristus sebagai juru selamat, hidupnya berubah, motivasinya berubah, sikap hatinya berubah. Bukan pusat dunia lagi atau diri kita, tapi Kristus menjadi pusat kita selama-lamanya. Amin. Itu yang mau dipesankan, ya. Jadi kita harus kuat supaya kita bisa menghadapi setiap
malam ini, supaya kami semua menang, kami pemenang, kami juga dikuatkan terus untuk menjalani kehidupan ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan mau menolong kita semua. Tuhan ingin melepaskan semua ikatan-ikatan masa lalu kita. Semua yang membebani kita, Tuhan ambil alih. Malam ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terang sudah datang menerangi setiap kegelapan hati Bapak Ibu dan Saudara, supaya dibuka pintunya, supaya terbuka. Dari gelap terbitlah terang. Dari yang tidak memiliki kasih boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Kau hadir di tengah kami. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu, berikan iman percayamu lebih lagi kepada Kristus. Tidak ada yang sia-sia ketika engkau menyerahkan hidupmu dan mau tinggal bersama dengan Yesus. Karena kita adalah belahan jiwanya. Kita menyatu, melekat, mengakar di dalam firman-Nya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami suatu hubungan yang intim, hubungan yang romantis, hubungan yang indah, yang tidak didapatkan dari manusia. Karena Allah adalah kasih yang sempurna, kasih Bapa, kasih Yesus. Cari dan temukan, rasakan kasih itu, supaya memulihkan semua masalah kita, untuk menyembuhkan luka batin kita, untuk memberikan kita kemenangan, untuk memberikan kita terobosan demi terobosan. Malam ini, siapa yang mau mengalami kemenangan, siapa yang mau mengalami terobosan, siapa yang mau mengalami pemulihan dan kesembuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara. Malam ini ada kesempatan yang baik. Malam ini Tuhan akan bicara dengan Bapak dan Ibu Saudara, untuk menyentuh hati Bapak Ibu Saudara dengan sentuhan kasih yang sempurna. Kita semua banyak mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan, kesengsaraan. Tuhan tahu, Bapak Ibu tahu dan melihat. Dan malam ini Dia mau menyembuhkan, mau memulihkan semua masalah-masalah kita. Tapi Dia mau memulihkan rohani kita dulu. Amin. Bukan jasmani. Jasmani akan menyusul. Kalau kita sudah pulih, roh kita, iman kita, kita sudah dilepaskan dari segala ikatan belenggu, maka berkat-berkat Tuhan otomatis akan dicurahkan. Saudara akan terima berkat kesembuhan, berkat kesehatan, berkat lebih lagi hikmat diberikan. Namun saudara harus melepaskan ikatan masa lalu, lepaskan beban-beban saudara, termasuk untuk mengampuni, lepaskan pengampunan, termasuk cabut akar kepahitanmu, cabut perkataan kotor, cabut semua sumpah serapah dan juga kutuk. Pasti banyak, karena ketika kita marah Bapak Ibu, keluar kata-kata negatif, keluar kata-kata yang sangat menyakitkan. Maka Tuhan mau malam ini cabut, minta ampun, supaya Tuhan pulihkan keadaan kita, supaya Tuhan melepaskan semua ikatan-ikatan masa lalu kita. Kamu yang lalu berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kalian diciptakan di dalam Kristus yang baru, yang harus saudara kerjakan. Jangan ingat-ingat masa lalu, buka lembaran baru. Malam ini kita semua pemenang. Malam ini kita semua dikuatkan dengan kebenaran firman-Nya untuk membawa kita masuk ke level yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua dari Tuhan kepada Tuhan untuk Engkau. Segala kemuliaan
puji hormat dan syukur hanya bagimu. Terima kasih